Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 18 ayat yang pertama sampai yang ke-43. Mari saya mengajak kita semua untuk membuka di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai yang ke-43. Mari kita mulai membaca dari ayat yang pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Melihat itu murid-muridnya memarahi orang-orang itu, tapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan janganlah kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Petrus berkata, "Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem,
dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina dan diludahi, dan mereka menyesah dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Akan tapi mereka semua sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, renungan hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 18 ayat yang pertama sampai yang ke-43. Namun hari ini kita tidak akan membahas keseluruhan tema dalam pasal 18. Hari ini kita akan coba sedikit merenungkan dalam Lukas pasal 18 ayat 9 sampai yang ke-14 tentang perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, renungan firman Tuhan kita hari ini merupakan perumpamaan dua orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu Farisi dan yang lainnya adalah pemungut cukai. Kedua orang tersebut datang ke bait Allah, berdiri dan berdoa kepada Tuhan yang sama, dengan isi pokok doa yang berbeda. Menariknya, Yesus menceritakan perumpamaan ini untuk membantu dua kelompok berbeda, agar mereka lebih memahami kasih karunia dan kerinduan Allah bagi umatnya. Dua kelompok sasaran dan gagasan tentang ajaran rohani utama yang Tuhan Yesus Kristus ingin agar didengar oleh setiap kelompok adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang Farisi. Orang Farisi abad pertama adalah kelompok agama terkemuka di Yudea yang terkenal karena kesombongan mereka. Karena mereka suka meremehkan orang-orang di luar kelompoknya. Mereka berpura-pura memiliki semangat spiritual dan menerapkan perintah-perintah yang memberatkan, yang merupakan upaya untuk mengendalikan massa. Orang-orang Farisi biasanya tidak berinteraksi dengan orang-orang yang dianggap berdosa dan akan mendekati Tuhan dengan perasaan lebih tinggi daripada orang biasa. Karena ingin mendapat perhatian, mereka sering pergi ke bait Allah untuk berdoa, memaksa masyarakat untuk memberikan penghormatan yang pantas kepada para pemimpin agama, dan seringkali dengan cepat menghina orang lain. Mereka terlalu percaya diri pada kebaikan mereka sendiri dan tidak mencari Tuhan. Pencarian mereka kalau datang ke bait Allah adalah pengakuan dan kekuasaan. Kepada orang-orang Farisi yang saleh, Yesus membagikan perumpamaan ini untuk membantu mereka memahami bahwa Tuhan lebih peduli dengan kondisi hati manusia daripada terkesan oleh sikap seorang atau doa yang fasih. Di sini Yesus mendorong reformasi pribadi, penyerahan kesombongan dan penyelarasan pemikiran untuk mendefinisikan kebenaran sebagaimana Tuhan mendefinisikan kebenaran. Yang kedua yang bisa kita lihat hari ini adalah dari para murid. Yesus menceritakan perumpamaan ini kepada para murid untuk membantu mereka lebih memahami bagaimana mendekati Tuhan, untuk menegaskan kembali bagaimana Tuhan melihat segala sesuatu dan mengetahui keadaan rohani kita, untuk menggambarkan perilaku yang benar dan untuk memperhatikan siapa yang dibenarkan oleh Tuhan. Yesus mengejutkan para pendengarnya dan menampilkan orang Farisi sebagai orang munafik yang menganggap diri benar, dan pemungut cukai yang biasanya dibenci, yang menurut tradisi tidak diperbolehkan masuk ke dalam bait Allah sebagai orang baik yang kembali ke rumahnya dengan dibenarkan. Bagi para murid, kisah ini menekankan betapa kesedihan yang sesungguhnya
dan kerendahan hati dalam mencari Tuhan, mengalahkan perbuatan baik yang penting seperti berpuasa 2 kali seminggu dan pencapaian diri sendiri. Meskipun hal itu penting, dalam perumpamaan ini Yesus menekankan bagaimana Allah menghargai kerendahan hati, iman seperti anak kecil, dan penyesalan orang berdosa yang percaya bahwa kasih karunia Allah lebih besar daripada dosanya. Lebih lanjut, Yesus Kristus membagikan perumpamaan ini untuk menggambarkan bahwa menyenangkan Tuhan, menemukan Tuhan, dan berada dalam kedudukan yang benar di hadapan Tuhan bukanlah tentang menjadi saleh secara lahiriah atau terang-terangan, namun dengan menyembah Tuhan dalam kebenaran dan kasih, percaya pada janji-janji dalam firman-Nya, dan ketaatan sebaik mungkin pada hukum Tuhan. Penebusan atas pelanggaran hukum dapat dilakukan dan diilustrasikan oleh Yesus mengatakan bahwa orang-orang seperti pemungut pajak ini dapat meninggalkan dan kembali ke rumah dengan dibenarkan, bukan karena kebaikan atau kebenaran dirinya sendiri, namun karena belas kasihan Allah dan pengorbanan Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dari pembacaan dan perenungan firman Tuhan hari ini kita dapat belajar 2 hal di masa kini. Yang pertama, bahwa jangan menganggap diri paling benar dan selalu menyalahkan orang lain. Jangan suka membenarkan diri dengan suka melihat kejelekan dan kesalahan orang lain. Jangan suka memandang rendah orang lain dengan segala apa yang dia miliki. Jangan sombong dengan segala yang kita miliki hari ini. Jadilah orang yang rendah hati, baik di hadapan Tuhan maupun terhadap sesama. Yang kedua, kita dapat belajar bahwa waktu kita datang berdoa kepada Tuhan, janganlah datang dan berdoa seperti sikap doa orang Farisi yang merasa benar sendiri, sombong karena merasa perbuatannya lebih baik dan benar dibandingkan orang lain. Bisa dilihat dengan cara berdoa dengan fasih dan tampil benar menurut pandangannya. Sehingga dengan demikian kita dapat menghakimi orang lain di dalam doa. Doa bagi orang Farisi sebagai sarana untuk pamer kerohanian, mencari simpati agar dihormati banyak orang. Doa bagi orang Farisi sebagai sarana untuk mencari pengakuan serta kekuasaan dan menghakimi dosa dan perbuatan orang lain. Oleh sebab itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan lebih peduli dengan kondisi hati manusia daripada terkesan oleh sikap seorang atau doa yang fasih. Maka itu firman Tuhan hari ini mengajak kita semua, ketika kita datang berdoa, milikilah kerendahan hati di dalam doa kita, seperti seorang pemungut cukai yang menghampiri Tuhan di dalam doanya, yang ketika datang berdoa kepada Tuhan, ia merendahkan hatinya, mengakui semua dosa-dosanya, menyesali semua perbuatan-perbuatan dosanya, dan bertobat. Karena dirinya menyadari bahwa pembenaran itu datang oleh belas kasihan Allah, maka doanya dibenarkan Tuhan. Sederhananya hari ini kita belajar bahwa Tuhan lebih peduli dengan kondisi hati kita daripada terkesan oleh sikap saya dan saudara yang fasih di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur melalui firman Tuhan hari ini kami diingatkan bahwa Tuhan peduli dengan kondisi hati kami. Kami datang berdoa kepadamu. Ampuni kami ya Tuhan, jika selama ini kami selalu memandang rendah orang lain. Jika selama ini kami merasa paling benar sendiri. Ampuni kami ya Tuhan, jika selama ini kami sombong. Jika selama ini kami merasa paling benar. Jika selama ini kami menjadikan doa kami hanya sekedar kegiatan rutinitas untuk ajang pamer, mendapat perhatian orang lain. Dan seringkali kami juga di dalam doa banyak sekali menghakimi orang lain. Dan seringkali juga kami menggunakan doa kami untuk memuaskan kepentingan diri kami sendiri. Kiranya Tuhan, semua perbuatan dosa kami ini Engkau ampuni. Dan pimpin kami ya Tuhan, selalu berjalan di dalam terang dan hidup baru di dalam-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah